Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bobotoh, kumaha tidurnya tadi malam? Apa masih kepikiran untuk laga semalam atau memang sudah melupakan? Atau ya memang sebagian juga ada yang masih membahas gitu ya sampai melebar kemana-mana. Nah ini biar tidak saling mencurigai apakah memang ada pengaturan skor dan lain sebagainya. Ini kita coba buatkan sedikit ulasan yang memang kita khususkan pada pertandingan atau laga kemarin malam saja gitu ya. Jadi ya teman-teman punya pandangan lain dari sudut pandang yang lain juga. Baik, kita akan mulai ulas dari mulai sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan setelah pertandingan. Jadi ada 3 poin utama di sini. Baik teman-teman, mohon perhatiannya, tidak di skip videonya biar semuanya jelas. Insya Allah lah di sini mah kita tidak ada yang buang-buang waktu gitu ya. Ya semuanya insya Allah bermanfaat buat teman-teman Bobotoh. Yang pertama, sebelum pertandingan ini sudah ada ternyata God of Honor gitu ya, atau untuk menyambut sang juara. Jadi Panpel memang sudah mengkonfirmasi kemarin sebetulnya sudah oke, karena dari pihak Barito juga mau menerima dan memang tidak ada masalah, sehingga sebelum pertandingan ya semuanya sudah bisa gitu ya mengadakan God of Honor katanya. Nah ini ya alhamdulillah, ini juga baru kita di kandang sendiri gitu ya, selama beberapa tahun ini baru bisa kita melihat secara langsung, oh ternyata begini disambut sebagai sang juara dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini juga sebelum pertandingan memang Bojan Hodak sudah mengatakan, kan kemarin malam atau di video semalam kita coba mengulas, biasanya kalau Bojan Hodak ini bisa kita ketahui sedikit statistiknya kalau dia sedang mungkin pede gitu ya menghadapi satu lawannya atau lawan terdekatnya. Ini ada kata-kata ajaib dari Bojan Hodak, yaitu jika memang katakanlah menghadapi Barito semalam gitu ya, Bojan Hodak mengatakan kita akan kerja keras, kita akan memenangi pertandingan dan lain sebagainya. Nah itu dengan kepedeannya ini kan kita ada struktur mimik wajah gitu ya. Nah ini ya biasanya saya yakin wah Persib insya Allah hasilnya baik gitu ya. Tapi kalau kemarin menghadapi Barito, Bojan Hodak hanya mengatakan kita harus ya membuat senang supporter yang datang ke GBLA, karena ya sudah akan full katanya, tiket sudah terjual, dan juga ya ini laga penting karena untuk laga perdana sang juara ini kalau kita kalah justru semakin tidak dihormati katanya gitu ya. Makanya akan setidaknya ya mencoba bekerja keras lah untuk meraih 3 poin di laga kandang gitu. Nah ini juga namun ada beberapa kata-kata yang harus kita garis bawahi, bahwa Bojan Hodak mengatakan untuk Barito Putra punya semangat lebih katanya, karena ya mereka tidak mudah harus mencuri poin dari kita, maksudnya dari Persib Bandung, untuk menjauhkan diri dari zona degradasi. Selain itu juga ya Bojan Hodak mengatakan bahwa ada penurunan mentalitas daripada skuad Persib Bandung setelah juara. Jadi setelah juara ini kadang ya pemain-pemain ini harus selalu dikasih motivasi katanya, karena memang sedang menurun untuk gairah bermain bolanya. Nah makanya petinggi-petinggi Persib Bandung, ayo kalau menang ya dapat bonus, nggak menang ya udah nggak dapat bonus gitu ya. Makanya di 3 sisa laga atau 2 laga sisa ke depan ini selalu ada bonus kalau memenangkan pertandingan. Kalau nggak menang ya udahlah, itu mah ya bermain profesional saja gitu ya. Makanya ini ada kata-kata yang memang kita tahu kalau Bojan Hodak sedang tidak pede. Nah ini berarti hasilnya juga biasanya agak sedikit tidak terlalu bagus, minimal draw, dan alhamdulillah gitu ya, kemarin kita juga memprediksi 2 sama walaupun hasilnya 1 sama dan nyaris-nyaris gitu ya, nyaris-nyaris kalah. Tapi yang jelas
ya kita alhamdulillah lah untuk hasil draw juga kita syukuri teman-teman gitu ya. Nah ini untuk di jalannya pertandingan memang banyak yang harus dibenahi lagi gitu ya, harus di evaluasi oleh Bojan Hodak. Nanti sore teman-teman, nanti sore kita khusus bahas mengenai Bojan Hodak yang ada yang membuat kita khawatir lah. Nanti sore insya Allah itu kita khususkan membahas Bojan Hodak gitu ya. Dan ya kita simpan untuk nanti sore aja, karena biar semuanya gabung di situ. Jadi pastiin jangan kelewat untuk video nanti sore, karena ini ada sesuatu info yang penting buat teman-teman bobotoh semua gitu ya. Apakah Bojan Hodak stay di Persib Bandung atau bagaimana, nanti ada infonya di sore hari teman-teman. Nah kita lanjutkan dulu saja khusus di pertandingan tadi malam atau kemarin malam. Untuk Bojan Hodak memang sudah mengatakan ya pemainnya sudah dikasih arahan, skema bermain sudah diberikan gitu ya, namun ya apa boleh buat gitu ya, untuk ujung tombak kita memang kurang berkreasi, apalagi Mangkasta yang sudah dikasih menit bermain lebih, Rian Kurnia yang sudah dikasih bermain menit lebih gitu ya, namun masih belum bisa memberikan kontribusi yang nyata. Bahkan Mangkasta di depan gawang yang operan dari Rian Kurnia itu aduh itu kumaha gitu ya, sampai ke Tijalike gitu, sehingga ya tidak jadi gol. Nah ini ya sangat disayangkan lah. Mungkin bukan saya saja yang merasa kecewa, bahkan seluruh elemen bobotoh juga pasti kecewa gitu ya. Apakah ini Karton Call versi jilid 2-nya atau Melson 5 jilid 2-nya gitu ya, karena ya gimana lah gitu ya, penampilannya juga sisa 2 laga ke depan juga saya pikir kalau memang ada evaluasi pasti kena evaluasi, karena dikasih jam terbang jam menit bermain lebih itu untuk ya menunjukkan dirinya gitu ya. Tapi kalau memang tetap begitu ya mungkin harus ada evaluasi. Nanti sore kita coba bahas lebih banyaknya teman-teman, apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh Bojan Hodak gitu ya. Ini eksklusif buat teman-teman bobotoh. Dan kita lanjut dulu di dalam pertandingan juga, selain pemain yang memang kurang penyelesaian akhir, ini juga diperparah dengan beberapa keputusan dari sang pengadil gitu ya, dari wasit, baik itu wasit utama, wasit VAR, dan juga cadangan wasit atau wasit cadangan. Nah ini teman-teman harus diperhatikan bahwa ketiga wasit ini ada yang salah satunya memang menjadi sorotan gitu ya. Wasit utama jelas Gedeon ini wasit asal Jakarta gitu. Kenapa dikasih wasit lokal lagi? Sedangkan Ferry Paulus pernah mengatakan di partai-partai krusial ini, baik di papan atas maupun papan bawah, itu akan dikasih wasit asing. Tapi di mana gitu ya? Kemarin Dewa wasitnya lokal, sekarang Persib tadi malam, maksudnya Persib menghadapi Barito, itu juga termasuk partai krusial untuk Barito Putra teman-teman, tapi wasitnya ya wasit lokal juga, bahkan dari Jakarta. Kita tahu gitu ya, ya masih deketan ya, harusnya di mana lah gitu, Jawa Tengah atau Jawa Timur, ini masih deketan dengan Jawa Barat. DKI Jakarta wasitnya memimpin partai yang memang krusial gitu. Nah ini dipertanyakan teman-teman untuk kepemimpinan dari wasit ini. Dan jangan lupa wasit VAR juga turut berperan di sini. Beberapa kejadian sampai dengan puncaknya Febri Haryadi gitu ya, itu tidak dicek VAR, ataupun dicek VAR harusnya kartu merah gitu ya untuk possible red card, tapi akhirnya kartu kuning ya. Kalau mau kartu kuning mah udah langsung kasih aja, nggak usah dicek VAR gitu ya. Dan ya berbeda lah, berbanding terbalik dengan Edo Febriansa yang dikasih kartu merah gitu ya. Dan lanjut ini teman-teman harus jangan lupa juga wasit cadangan itu Stephen Naun gitulah, itu dari Manado. Nah ini wasit yang semalam sudah sempat kita singgung bahwa ini juga pernah memimpin beberapa kali partai Persib Bandung, itu memang penuh kontroversial. Bahkan Bojan Hodak pernah memprotes asisten wasit ini atau wasit cadangan ini ketika menjadi wasit utama di salah satu laga Persib Bandung gitu ya, yang harusnya cornel untuk Persib Bandung dikasih ya enggak gitu ya, atau beberapa kejadian kontroversial yang lainnya lah, yang mana ya
ya luar biasa lah ini ya peran wasit ini. Kita juga nggak menyalahkan bobotoh meneriaki wasit mafia di stadion, tapi ya kenyataannya seperti itu gitu ya teman-teman. Namun untuk masalah wasit ini, para pemain Persib tidak boleh berbicara apapun. Makanya ketika ditanya untuk Maklok sendiri nggak mau berkomentar masalah pertandingan, dan Bojan Hodak juga tidak mau berkomentar. Hanya Persib Bandung akan melayangkan surat secara resmi teman-teman mengenai kepemimpinan wasit. Sekali lagi, Persib Bandung sudah akan secara resmi mengajukan keberatan atas kepemimpinan wasit Gideon semalam gitu ya. Jadi ya kita tunggulah kabar baiknya bagaimana gitu. Nah, setelah pertandingan, kalau tadi kan selama pertandingan, setelah pertandingan Bojan Hodak juga memuji untuk kreativitas dari teman-teman bobotoh, bahwa di stadion juga sudah bergemuruh sekali gitu ya, dan juga ini menjadi sejarah baru, bukan hanya back to back, ternyata pertandingan atau laga semalam juga untuk sejarah baru di musim ini. Khususnya Persib Bandung berhasil memecahkan rekor penonton terbanyak, bukan secara nasional ya, tapi secara ya internal saja di Persib Bandung sendiri, dengan jumlah penonton 29.500. Artinya apa? Artinya sudah kita bahas ini akan terus dievaluasi dan berlanjut. Awalnya 23.000, naik 25.000, sekarang atau tadi malam 29.000. Nah, ini memang akan dievaluasi oleh pihak-pihak terkait, Panpel, pihak kepolisian, Dispora gitu ya, dan beberapa pihak yang lainnya, untuk melihat apakah memang bisa ditambah lagi atau tidak. Makanya besok pada saat tanggal 24 Mei, akhir daripada laga Liga 1 ini, yang mudah-mudahan bisa full stadion, walaupun tidak full banget, minimal ada penaikan lagi gitu ya untuk penjualan tiketnya. Namun ini juga sangat disayangkan teman-teman, info terakhir yang kita terima bahwa tiket ya, kalau di situ memang tertulis 29.500, ternyata yang terjual ke publik kurang dari itu. Sisanya yaitu tadi untuk tamu undangan, tamu VIP, tamu spesial, keluarga pemain gitu. Ini juga ya termasuk tiket yang dihitung gitu ya. Jadi ya kita sabar-sabar dulu sajalah, setelah ada renovasi mungkin bisa kita nikmati ya full stadion gitu ya. Karena stadion malam juga kecewa banget lah ngelihatnya, begitu kalau ada sliding, ada tackle, itu langsung mengelupas si rumputnya, atau lagi lari pun kadang kepleset dan lain sebagainya. Nah, ini ya gimana, udah kagok gitu ya, sampai dengan Liga 1 selesai baru ditutup, di revitalisasi lah katanya gitu ya untuk rumputnya. Jadi ya kita tunggu keseriusan dari manajemen Persib Bandung teman-teman. Nah, mungkin untuk sementara itu dulu saja, dan jangan lupa juga semalam ada pertanyaan apakah itu laga terakhir buat Ciro atau tidak. Belum bisa dipastikan teman-teman, karena kita belum keluar untuk keputusan dari Komdis PSSI apakah Ciro memang hanya dihukum satu laga saja gitu, dan denda 10 juta karena kartu merah gitu ya langsung. Nah, apakah ada denda tambahan lain? Kalau ada denda tambahan lain ya kita tunggu dulu. Kalau tidak ada, pertandingan selanjutnya menghadapi Persita Tangerang itu sudah bisa dimainkan gitu teman-teman ya. Dan juga ada di belakang ada yang gini-gini, saya lupa teman-teman. Nah, ada kejadian lucu juga untuk gol Barito Putra di menit-menit terakhir injury time, harusnya sudah lewat gitu ya, lebih dari 7 menit. Itu yang membuat gol bunuh diri adalah pemain Barito yang kelahiran Kota Bandung teman-teman. Nah, ini apakah memang lebih seru lagi kalau, makanya di media sosial ini sedang booming banget, apakah ada konspirasi atau bagaimana, karena yang membuat gol bunuh diri itu kelahiran Kota Bandung sendiri. Nah, ini ya apakah dia bangga dengan Kota Bandung akhirnya membantu Persib atau bagaimana. Nah, ini juga ya itu mah hanya kebetulan saja mungkin ya. Jadi ya bisa jadi ada hubungannya, bisa jadi tidak gitu ya. Jadi ya kita syukuri lah untuk hasil akhirnya satu sama, itu alhamdulillah gitu ya teman-teman. Dan mungkin nanti sore jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, kita akan bahas khusus mengenai Bojan Hodak. Ada hal yang memang perlu teman-teman
teman-teman ketahui gitu ya. Dan mudah-mudahan informasi hari ini bisa memberikan wawasan baru buat teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.